Power Breakfast. Selamat pagi pendengar dan juga netizen. Seperti biasa kita jumpa lagi dalam program Power Breakfast di pagi hari ini. Setiap Senin pagi kita jumpa. Dan kali ini narasumbernya adalah orang yang selalu berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Ini penting banget apalagi berkaitan dengan perlindungan jamaah haji. Nah, saya sudah bersama dengan Kolonel Laut Harun Al-Rashid. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Jamaah Panitia penyelenggaraan ibadah haji yang ada di Arab Saudi di tahun 2023 ini ya. Pak Harun, selamat pagi Pak Harun. Apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik Mas Dery, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sebaliknya, sehat selalu. Amin. Ini sepertinya masih ada di Tanah Suci ya Pak, betul ya? Betul, masih ada di Tanah Suci saat ini. Oh, berarti Kita sekarang masih dini hari di sana Pak ya? Iya betul, di sini sekarang posisi kami pukul 3.05 ya. Wah, masih dini hari. Ya, betul. Terima kasih Pak Harun sudah meluangkan waktu, menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di pagi hari ini, di dini hari waktu Arab Saudi. Sekarang Baik. Kegiatan lebih landai atau gimana Pak? Karena kan sebagian jamaah atau mungkin juga ada beberapa petugas haji yang sudah kembali ke tanah air. Itu artinya tugas-tugas sudah mulai landai, Pak Harun? Alhamdulillah sudah mulai landai dan sekarang kita sedang berkonsentrasi untuk melayani jamaah yang dari Mekah menuju ke Madinah dan juga pelayanan kepulangan jamaah baik yang dari Mekah menuju Jeddah dan ke tanah air, begitu juga yang dari Madinah menuju ke tanah air. Karena proses pemulangan saat ini sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Pak, ini jam 3 di Arab Saudi, apakah memang rutin ketika menjadi petugas haji, menjadi kepala bidang perlindungan jamaah, bangunnya jam segini, Pak? Ya, di saat kita membutuhkan konsentrasi untuk melayani dan juga untuk memberikan perlindungan, ya kita memang ketika jamaah sedang berada di tempat-tempat baik Mekah maupun Madinah, kita bergiliran melakukan kegiatan-kegiatan ya seperti malam seperti ini pun kita laksanakan sesuai dengan waktu-waktu shift yang kita atur oleh para petugas di sini. Kalau lagi di Indonesia biasanya bangun jam berapa memangnya? Oh, di Indonesia ya karena kita juga aktivitas pagi. Ya subuh kita sudah insya Allah udah bangun ya. Biasa ibadah dulu ya, sholat subuh ya. Ya subuh udah bangun dan kayaknya karena ukuran jarak ke kantor juga membutuhkan waktu pagi ya, apalagi di waktu Senin ya tentunya seperti itu kita harus lihatkan waktunya dengan sesuai. Nah, aktivitas di pagi hari itu apa yang biasanya sering dilakukan? Jadi rutinitas yang nggak boleh ketinggalan tuh Pak. Olahraga kah, sarapan, ngopi dulu, atau ngobrol-ngobrol dengan keluarga kalau di tanah air? Kalau di tanah air karena jarak antara kantor kami cukup jauh ya. Kami habis subuh jam 5 itu sudah berangkat. Oh, udah start berangkat ya? Jadi kayaknya untuk kegiatan-kegiatan breakfast dan lain sebagainya di kantor malah seperti itu. Waduh, morning person banget Pak ya, pagi-pagi sekali berarti sudah keluar rumah, sudah mobile gitu di jalan ya. Sudah mobile, betul, karena kita melihat faktor kemacetan dan sebagainya, dan kita dibutuhkan waktu pagi sampai, jadi pertimbangannya seperti itu, kita ambil waktu pagi. Nah, kalau sekarang kan masih ada di Tanah Suci ya. Ini udah berapa lama Pak berada di Tanah Suci, Pak Harun? Sudah terhitung 2 bulan kurang lebih. Wah. Sejak pertengahan Mei ya kami berangkat ke sini. Itu sebelum jamaah haji tiba, kayaknya memang sudah harus standby di sana ya Pak? Betul, kurang lebih itu jamaah kita sebelum 5 hari sebelum jamaah datang, kurang lebih seminggu sebelum datang kita sudah di sana untuk mempersiapkannya. Untuk menyiapkan segala akomodasi dan sebagainya untuk jamaah. Pak, menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Jamaah ini udah berapa lama Pak Harun? Sejak kita akan berangkat ya, ditentukan dibentuk oleh pimpinan PPIH sejak pertengahan Mei. Tahun ini ya, itu 2023 ya. Ya, tahun 2003.
dan beraktivitas itu ya mulai pertengahan Mei itu sampai sekarang. Pak, tugas-tugasnya boleh diceritain nggak sih ngapain aja kalau di bidang perlindungan jamaah ketika ada penyelenggaraan ibadah haji seperti di tahun ini? Tugas Pak Harun dan kawan-kawan di bidang perlindungan jamaah itu ngapain aja sih, Pak? Tugas sebagai seorang pelindung jamaah ya, intinya adalah untuk memberikan rasa aman kepada jamaah kita yang melaksanakan ibadah di tanah suci baik Mekah maupun Madinah, dan juga di 3 daerah kerja ya, bandara, Mekah dan Madinah. Ini terkait perlindungan itu yang sifatnya baik itu person maupun juga materi. Ya ini yang menjadi bahan buat kita lakukan terhadap jamaah, memitigasi segala risiko kemungkinan yang merugikan jamaah itu bagian dari perlindungan. Di antaranya ya terhadap keamanan diri jamaah, barang, dan juga memberikan rasa aman dan nyaman ketika jamaah kita melaksanakan ibadah. Itu yang menjadi tupoksi seorang linjam dalam singkatan yang selama ini disebut ya perlindungan jamaah. Dinamikanya seperti itulah tugas-tugasnya. Ya, kalau ada jamaah yang terpisah dari rombongannya, ada barang bawaannya yang hilang, ini tugas dari Pak Harun dan kawan-kawan linjam gitu ya? Kawan-kawan, di antaranya seperti itu, dan kompleks permasalahan perlindungan ini yang perlu kita kita berikan kepada jamaah, sehingga ketika jamaah melakukan ibadah di sini ya ada rasa nyaman, tenang, dan juga khusyuk tentunya. Nah, itu harus dijaga semuanya ya. Kita dijaga, benar. Pak, pengalaman menarik apa Pak selama menjadi kepala bidang perlindungan jamaah yang nggak bisa dilupain dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini, Pak? Kan ada banyak ya jamaah haji Indonesia, terus harus ngatur juga anak buah gitu. Pengalaman yang menarik apa sih Pak, atau hal-hal yang nggak bisa dilupain dan ini jadi pengalaman yang berharga untuk Pak Harun? Artinya pengalamannya sangat luar biasa ya, karena yang kita layani ini jamaah yang kita anggap sebagai orang tua kita. Rata-rata kan mereka itu usia di atas kita dan juga sudah sepuh ya. Ketika kita laksanakan kegiatan dalam hal ini TUSI kita sebagai pelindungan jamaah ya, kita bantu, kita berikan kemudahan, itu yang tidak bisa kita lupakan tuh doa tulus dari jamaah buat kita, itu rasanya luar biasa. Itu yang tidak bisa kita lupakan, dan itu sangat membuat kita haru, sehingga artinya ya kita sendiri merasa melayaninya juga kembali dari hati, kembali kita curahkan rasa perhatian itu. Nah inilah yang tentunya mungkin di penugasan lain kita tidak temukan itu. Jadi kita anggap seperti orang tua kita, beliau-beliau itu. Jadi ini tugas sebagai ajang ibadah juga, karena kita melayani jamaah haji dari Indonesia, terutama yang lansia ini gitu ya Pak ya? Tuh seperti itu. Luar biasa pokoknya. Nah ini kan di tahun ini kan penyelenggaraan haji temanya itu adalah haji ramah lansia. Ada tantangan nggak sih Pak ketika menghadapi jamaah atau dalam mengimplementasikan tema ini, ada tantangan sebetulnya? Jelas kompleks sekali tantangannya, karena yang kita hadapi orang-orang tua kita yang usianya ya terkategori lansia ya, di atas 65 ke atas, sehingga dibutuhkan dan diperlukan skenario khusus untuk bisa memberikan pelayanan terhadap beliau agar bisa tetap menjalankan ibadah seperti jamaah-jamaah yang lain yang usianya di bawah. Oleh karena itu tantangan-tantangan yang disebut tadi ini, itu kita harus bisa meningkatkan berbagai macam implementasi inovasi berbagai macam layanan, sehingga dibutuhkan seorang petugas yang kaya akan pengalaman, yang kaya akan layanan gitu. Jadi semuanya itu, walaupun misalkan kita bagiannya tugasnya sebagai tugas misalkan sebagai pelayan catering, nah ketika kita
bertemu dengan jamaah, lalu kita hadapi jamaah itu, kita sudah tidak lagi, saya kan tugasnya ini, jadi enggak. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun tugas yang diberikan kepada kita, tusinya apa saja, maka harus kita bisa lakukan. Nah, seperti itu. Jadi harus seorang petugas itu kaya akan layanan dalam menjalankan tugas-tugas di sini. Pak, di penghujung penyelenggaraan ibadah haji ya yang dilakukan oleh PPIH Indonesia di Arab Saudi, ada sedikit mungkin kendala yang kemarin juga sempat ramai juga dimasukkan ke pemberitaan. Ada 3 jamaah haji yang hilang dan 2 kemudian ditemukan di rumah sakit, ternyata sudah meninggal dunia dan juga sudah dikebumikan. Kabarnya masih ada 1 Pak ya, yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Itu gimana tuh Pak? Kita 3 yang kemarin juga kita sudah sampaikan ya, dari SUB 65, dari KJT 10, dan juga dari PLM 20. Yang ketiganya memang usianya sudah di atas 60 tahun, dan 2 orang sudah diketemukan dan sudah dikebumikan. Ya, ini masih ada 1 lagi yang dari PLM 20 atas nama Bapak Idun Rohim Zain bin Rahim. Ini masih kita terus lakukan proses pencarian sampai saat ini. Kita terus lakukan itu dan kita koordinasi dari berbagai pihak, baik itu pihak kepolisian dan instansi terkait serta rumah-rumah sakit, baik itu di layanan emergency, layanan rawat inap maupun juga di ICU, serta di kamar-kamar jenazah rumah sakit. Itu hampir semua rumah sakit kita koordinasikan atau kita datangi untuk menanyakan keberadaan beliau. Seperti itu Pak. Sampai sekarang Pak Idun masih belum diketahui ya keberadaannya ya? Sampai saat ini kita masih belum ketahui. Mudah-mudahan harapan kita semua dan mohon doanya tentunya Mas Dery, dalam waktu dekat ini kita sudah Allah berikan titik terang untuk keberadaan beliau. Saya mohon doanya karena petugas masih terus mencari keberadaan beliau dengan melakukan koordinasi di berbagai tempat yang ada di Mekah serta di Jeddah juga, serta bahkan kita sudah perluas pencarian juga ke kota Thaif di rumah-rumah sakit tersebut. Amin, mudah-mudahan ya Pak Idun bisa segera diketemukan ya Pak. Kalau kita berbicara tentang kondisi jamaah yang misalkan terpisah dari kelompoknya, termasuk 3 jamaah yang 2 sudah diketemukan dan 1 ini Pak Idun masih belum ditemukan. Ketika ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, apakah pemerintah setempat ini ketika ada jamaah dari negara manapun ditemukan dalam kondisi meninggal, mereka tidak akan langsung dikebumikan? Karena kalau misalnya kondisinya demikian, menunggu dulu dari pihak pemerintah negara yang bersangkutan atau bagaimana? Di sini betul seperti itu. Ketika ada seseorang yang setelah meninggal dunia diketemukan yang kategori ghairu ma'ruf, artinya tidak dikenal atau majhul sebutnya kalau di sini. Apalagi kalau identitasnya nggak ada gitu ya, gelang jamaah atau apa gitu ya Pak. Tidak ada, betul. Ini yang bersangkutan berkoordinasi melalui pihak kepolisian sini, dan jenazah itu tidak langsung dikebumikan, bahkan ditempatkan di satu tempat yang bernama salazah. Salazah itu artinya ruang khusus untuk menyimpan jenazah, lalu dikoordinasikan oleh pihak kepolisian. Ketika nanti sudah ada yang bertanggung jawab, yang mengetahui tentang status jemaah atau jenazah tersebut, baru itu diberikan wewenang untuk menguburkannya. Demikian. Kalau peraturan di sini seperti itu. Dan prosesnya pun tidak seperti misalkan kita di negara lain ya, tidak dalam pelaksanaan haji ada WNI yang meninggal di negara tertentu bisa dikembalikan ke tanah air. Nah, kalau haji ini berarti dikebumikan di tanah suci gitu ya? Ya, dikebumikan di tanah suci, bahkan dikebumikan di sini juga itu menjadi, bagi yang kita ya tentunya berharap kalau tinggal di sini, dikubur di sini itu sebetulnya jadi harapan kalau tempat mustajabah di sini. Namun tidak untuk kemungkinan andaikan dibawa ke negaranya juga mungkin dengan koordinasi khusus bisa. Tapi tentunya kalau yang sudah meninggal di sini ada pemakaman umum di daerah Mekah ini yang bernama Saraya. Itu tempat untuk mengubur jenazah di situ.
Nah, memberikan pemahaman kepada keluarga bagaimana itu Pak? Terutama kepada dua jamaah yang kemarin dinyatakan hilang ya dan ditemukan meninggal dunia kan harus dikebumikan juga di tanah suci. Itu Betul. bagaimana memberikan pemahamannya kepada pihak keluarga? Ya, Susah nggak sih Pak? alhamdulillah semua pihak keluarganya memaklumi serta ya mengikhlaskannya karena semuanya sudah bagian dari takdir bagi kita yang hidup ya, bahwa kita yang beriman sudah tentunya sudah mengetahui dan yakini bahwa ketentuan takdir sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hmm. ketika kita sampaikan ya melalui koordinasi kepada pihak keluarga, keluarga semuanya memaklumi dan menerima dengan ikhlas kalau memang itu sudah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Mayoritas para keluarga jamaah juga sudah mengetahui ya ada Mayoritas. resiko-resiko tertentu apalagi ketika jamaah haji yang berangkat atau keluarga mereka ini masuknya kategori yang resiko tinggi apalagi punya penyakit bawaan yang berpotensi mungkin kambuh dan menyebabkan kematian atau meninggal dunia di tanah suci gitu ya Pak Harun. Semuanya saya rasa sudah mengetahui Hmm, hmm, itu hmm. dan juga sudah memaklumi itu tentunya. Nah, Pak, eh, kejadian jamaah terpisah kemudian kehilangan barang bawaannya kan ini sering kejadian. Setiap Betul. tahun penyelenggaraan haji tanpa terkecuali di tahun ini. Ya. Itu pola ataupun cara untuk menemukan jamaah atau barang bawaan yang hilang itu bagaimana? Kalau dari perlindungan jamaah ada mekanismenya nggak sih? Seperti apa Ya. tracing yang dilakukan, Pak? Mekanisme yang berjalan selama ini ketika ada laporan dari jamaah melalui ketua kloter ya, Hmm. berangkai karena di kloter itu ada ketua kloter, ada ketua rombongan, ada ketua regu. Ketika ada terjadi sesuatu terhadap jamaah, maka berangkai laporan itu dari karu ke karom terus ketua kloter. Nah, kloter langsung melaporkan kepada sektornya, kemudian sektornya juga memberikan informasi kepada perlindungan jamaah yang ada di sektor itu, lalu ke kita, ke pusat juga. Mekanismenya ketika ada berita laporan itu, ketika barang itu misalnya hilangnya di sekitaran Masjid Nabawi atau juga Masjidil Haram, maka kita berkoordinasi dengan pihak yang pihak keamanan yang ada di wilayah itu, dan ketika barangnya itu tercecer di sekitaran masjid, itu nanti ada tempat untuk menyimpan barang tercecer yang ditemukan di sekitaran Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, itu yang bernama mahfudot. Nah, di tempat itulah kita nanti ada koordinasi khusus bagi kita petugas untuk bisa melihat. Kita laporkan ada barang jamaah yang tertinggal seperti ini. Nah, seperti kita lihat ternyata di situ ada, nah, baru kita proses untuk kita kembalikan. Begitupun kalau kita menemukan barang yang jamaahnya tidak melapor lalu barang diketemukan, nah kita berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait sehingga barang tersebut bisa sampai ke jamaahnya. Dan ini juga bukan 1-2 kali hal yang terjadi. Disitulah fungsi perlindungan jamaah yang kita berikan layanan kepada jamaah sehingga yang merasa kehilangan dia bersyukur barangnya bisa dikembalikan atau diketemukan. Itu baik berupa barang dompet misalnya atau handphone dan sebagainya. Masih ingat nggak Pak? Ada berapa banyak itu barang bawaan jemaah yang hilang sampai sekarang ini Pak? Datanya ada nggak sih? Data yang tercatat ada juga yang rata-rata kalau hal-hal yang sifatnya langsung itu tidak tercatat, tapi itu kayaknya sudah tidak bisa tercatat lagi ya karena saking Karena saking banyaknya ya. Iya. Tapi ada juga yang tercatat yang kira-kira dianggap sama kita membutuhkan dokumentasi dan juga barang itu dianggap barang-barang yang khusus ya, itu ada catatannya juga di tiap-tiap bagian, di tiap-tiap linjam di sektor-sektor. Ya. Kalau paling banyak yang simpel-simpel tadi ya, dompet, handphone gitu ya Pak, atau paspor, tas yang berisi paspor gitu ya. Tas paspor begitu seperti itu ya. Uang juga tidak menutup kemungkinan, uang juga ada. Uang ya. Dalam jumlah banyak seperti living cost-nya jamaah mungkin terjatuh kan, seperti itu. Ini juga ditemukan ya, ada yang kita bisa kembalikan langsung ketika jamaahnya masih berada di sini. Demikian. Dibandingkan dengan pada saat awal penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, pertengahan dan akhir, itu bagaimana? Ya. Lebih banyak mana Pak
terjadi kehilangan barangnya, apakah semakin mendekati akhir semakin sedikit, artinya jamaah sudah mulai aware, termasuk juga tadi jamaah yang terpisah dari kelompok, dia masih bingung lokasi hotel dan lain sebagainya, semakin mendekati akhir penyelenggaraan ibadah haji semakin sedikit. Sangat berbeda antara gelombang pertama kedatangan dengan gelombang kedua atau dengan waktu pemulangan ya. Karena di samping jumlahnya juga begitu datang yang datang begitu banyak ya jamaah, kemudian ketika jamaah datang ke sini mereka kan masih asing dengan situasi di sini. Ketika datang tidak nutup kemungkinan ya mereka tidak tahu arah pulang ke hotelnya ketika dari masjid, kemudian juga ketika di luar misalkan tidak terpisah dengan rombongannya ya, itu di hari-hari pertama atau juga di gelombang-gelombang pertama sangat luar biasa, berbeda dengan setelah masa pemulangan seperti ini. Sekarang itu sudah landai dan jamaah juga rata-rata sudah tahu arah kemana beliau kembali dari masjid ke hotel dan juga dari hotel menuju masjid, artinya sudah semakin paham, berbeda dengan waktu-waktu ketika datang pertama. Ini perbedaannya seperti itu, sangat mencolok sekali. Berarti effort kerjanya di awal-awal itu lebih kencang gitu ya Pak ya? Luar biasa, luar biasa seperti itu. Ya memang dinamikanya orang yang datang baru ya ke tempat siapa saja yang mengalami hal itu. Kita juga kan pasti butuh adaptasi ya. Butuh adaptasi. Jangankan juga orang tua kita ya yang usianya sudah sepuh, kita saja ya begitu mengalami tempat yang baru pasti kan perlu adaptasi yang luar biasa. Gitu. Pak, ngomong-ngomong karena bertugas sebagai kepala bidang perlindungan jamaah, ini lebih susah ngatur jamaah haji atau ngatur anak buah, Pak? Sebetulnya ya kalau kita koordinasikan dengan baik, sebetulnya tidak ada yang sulit keduanya. Ya. Tapi kalau ditanya dari mana ya, sebetulnya kalau buat anak buah dalam hal ini konteksnya petugas, karena di awal kita sudah adanya pertemuan atau bimbingan teknis sebelumnya dengan para petugas, jadi petugas itu sudah masing-masing tahu dengan tupoksinya masing-masing ketika sudah berada di wilayah kerja seperti ini. Tapi kalau ngatur jamaah ya tentunya karena jamaah itu berbeda latar belakang dari segi apa saja, ya tentunya juga perlu adanya kesabaran yang penting di antara kita seperti itu. Oleh karena itu para petugas ketika bimbingan teknis sudah diberikan kan bagaimana mempolakan dirinya menghadapi jamaah, bagaimana ritme kesabaran yang harus ditampilkan di hadapan jamaah, ya itu seperti itu. Jadi kalau dikatakan Mas Dery tadi lebih sulit mana ya, sebetulnya tidak ada yang sulit ya sebetulnya. Kita yang penting bagaimana kita bisa menampilkan perasaan dan hati kita ketika melayani ya, insya Allah jamaah juga di awal-awal walaupun awalnya kita merasa sulit, begitu kita melangkah insya Allah sudah berjalan dengan baik. Nah ini kan jadi tahun pertama penyelenggaraan ibadah haji pasca pandemi ya, secara normal ya, setelah pandemi dinyatakan selesai. Ada kesan atau catatan khusus dari Pak Harun terkait dengan penyelenggaraan dan perlindungan jamaah atau secara keseluruhan penyelenggaraan ibadah haji, Pak? Ya jelas, kalau bagaimana yang disampaikan tadi Mas ya, dari situasi yang tadinya normal, kemudian terhenti lama ya karena adanya pandemi, ketika beralih lagi untuk menjadi seperti yang lalu, ini tidak mudah untuk beradaptasi secara singkat, apalagi jumlah jamaahnya juga bukan hanya di sebelum pandemi itu dengan jumlah yang normal, apalagi sekarang ada penambahan ya, tentunya ini sangat luar biasa ininya dinamikanya. Nah itu sangat luar biasa dinamikanya, karena memang perlu adanya konsentrasi penyesuaian, baik itu penyelenggara di sini ya pihak Arab Saudi dan juga kita panitia ya, juga terhadap jamaahnya sendiri beradaptasi dengan aturan-aturan baru yang dilakukan di sini. Nah tentunya dinamikanya sangat kompleks sekali. Ini yang kami rasakan seperti itu.
Ya, mudah-mudahan tahun depan kan akan terus berlanjut ya. Jika kondisi yang memang memungkinkan, insya Allah akan ada penyelenggaraan ibadah haji lagi. Nah, Betul. sebagai Kepala Bidang Perlindungan Jamaah PPIH Indonesia yang ada di Arab Saudi, apa Pak Ya, pesannya kepada para jamaah yang akan berangkat insya Allah di tahun depan ya? Mudah-mudahan diberikan ya. kesehatan dan juga panjang umur. Amin. Mereka Amin. bisa Mudah-mudahan. berangkat di tahun depan. Ada pesan apa atau imbauan dari Pak Harun kepada mereka-mereka calon jamaah untuk tahun depan? Ya, tentunya himbauan dan juga evaluasi ini penting ya, demi untuk proses pelayanan yang lebih baik ke depan. Harapan-harapan kami kepada orang-orang tua kita dan jamaah haji kita tentunya. Eh, Pertama adalah niatkan ibadah berangkat tanah suci ini dengan penuh keikhlasan. Sehingga ketika apapun yang terjadi di sini, kalau hati sudah lapang, ya tidak terlalu berkendala. Yang kedua, bawa sabar sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang perlu jelas. Di sini apapun selalu terkait dengan rasa kesabaran itu. Jangankan kita melaksanakan ibadah ya, yang perlu antri, perlu berestafet ria lah. Kita ke kamar mandi saja itu waktu mengantri itu luar biasa. Nah, oleh karena itu bawa sabar sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika kita sudah berada di wilayah tempat ibadah, baik itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka 5 hal ini perlu juga dipedomani buat para tamu-tamu Allah yang tahun depan mendapat panggilan ke sini. Yang pertama, larangan-larangan yang berlaku di sini hendaklah ditepati atau diikuti dengan baik. Di antaranya, jangan pernah sekali-sekali di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu merokok. Nah, itu. Yang kedua, jangan juga kita membentangkan spanduk. Nah, ketika kita berada di wilayah itu, baik di dalamnya, baik di luarnya, apalagi di dalamnya Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga, ketika kita menemukan barang tercecer yang kita lihat, maka kita jangan sembarangan kita ambil. Maka berkoordinasilah dengan pihak keamanan yang ada di situ untuk menunjukkan ada barang itu tercecer. Nah, itu. Karena CCTV itu di lingkungan itu luar biasa tuh memantau kita. Banyak ya. Jadi bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita, tapi CCTV buatan manusia juga mengawasi gitu ya, Pak ya. Mengawasi kita, betul. Karena kita nantinya niatnya baik, maka justru malah sebaliknya. Nah, seperti itu. Jadi makanya antisipasi. Yang keempat, jangan juga sembarangan membuang sampah di situ. Ya, kalau kita punya sampah, kita bawa aja dulu sampai menemukan tempat untuk kita membuangnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di situ jangan berkerumun lama-lama di tempat-tempat seperti itu. Nah, buat jamaah haji kita nih, karena di situ pihak keamanan itu selalu mobile ya, stasioner sifatnya, selalu menghalau kita. Seperti itu. Ini pun kaitannya tentunya dengan masalah kesehatan ya, berkerumun di tempat-tempat seperti itu masih ada tetap larangan. Ini diantaranya yang dapat kami sampaikan sebagai tambahan pedoman barangkali buat nanti saudara-saudara kita yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun depan. Amin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga kemudahan semuanya bisa berangkat yang sudah terjadwal untuk berangkat tahun depan. Pak, ini ada satu penelpon yang mungkin ingin ngobrol atau bertanya langsung dengan Pak Harun ya. Saya sapa dulu, ada Pak Faisal di Depok. Setelah ini mungkin kita bahas lebih lanjut sedikit lagi, baru kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Pak Faisal, selamat pagi Pak Faisal. Assalamualaikum Mas Ferry. Waalaikumsalam Pak Faisal, silakan. Alhamdulillah, saya di kloter pertama Jawa Barat, alhamdulillah sudah pulang sampai rumah. Alhamdulillah. Jadi tadi perlu beberapa, betul Pak Harun yang tadi di Masjid Nabawi itu seperti itu. Cuman ini Pak, yang perlu ditambahkan lagi nanti pada waktu masuk rogoh itu, apabila sudah kloternya orang kulit hitam dan Tajikistan datang tuh sangat mengerikan Pak, masuk ke masjid itu berebut.
dan itu berpotensi orang ketendang, ketabrak yang akhirnya jatuh di dalam masjid, karena saya beberapa kali mengalami itu. Jadi kalau kita mau ke Rodo itu pengalaman, seandainya mau subuh kita harus jam-jam 1 malam sudah ada di Masjid Nabawi. Lebih awal berarti Pak Faisal ya? Lebih awal, lebih tahajudnya juga lebih ini, karena mungkin kalau masih hari pertama agak, tapi kalau sudah mulai orang-orang yang besar-besar itu datang, kita wah ngeri pokoknya Pak. Bagi kedepannya terutama pengertian mengenai pemakaian toilet Pak. Toilet di sana kan kadang-kadang orang dan untuk cara mengambil air zam-zam itu kan itu perlu dipencet. Nah, kita memaklumi bahwa saudara-saudara kita tidak semuanya seperti di perkotaan kan, malah ada yang di daerah-daerah gitu. Dan mungkin Bapak nanti bisa tambahkan untuk petugasnya Pak, petugas supaya benar-benar mengetahui, karena kemarin ada beberapa lokasi hotel pun kurang begitu paham. Mungkin nanti ke depannya karena yang saya ada 3-4 kali nganterin orang. Halo Pak Faisal? Oke, sepertinya terputus. Tapi paling tidak sudah kami catat poinnya apa yang disampaikan oleh Pak Faisal. Tadi mohon agar petugasnya ternyata tidak semuanya juga mengetahui lokasi hotel para jamaah ya. Jadi memberikan petunjuk ataupun arahan kepada jamaah hotelnya ini ada di mana. Silakan Pak Harun, bisa dijawab langsung Pak. Ya, makasih Pak Faisal atas saran dan masukannya yang dapat kami akomodir untuk pelayanan terbaik ke depan. Betul, memang tahun ini bahkan mulai tahun kemarin ada kebijakan baru untuk masuk Raudhah di Nabawi. Kita perlu adanya tasyrih dan perlu adanya aplikasi khusus ya bagi yang pribadi itu menggunakan handphone untuk bisa masuk ke Raudhah. Untuk itu pesan kami tambahan sebagai ada masukan dari Pak Faisal tadi bagus sekali, agar jamaah kita tentunya ketika nanti sudah terjadwal dalam tasyrihnya jam berapa dia harus berantri untuk melakukan masuk ke dalam Raudhah, maka hendaklah lebih awal, jangan mepet artinya waktu untuk mengantrinya, sehingga tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tadi Pak Faisal. Ya bagus sekali, terima kasih Mas Dery, kita sampaikan dan juga kita pedomani apa yang disampaikan Pak Faisal barusan. Pak Harun akan selesai tugas kapan nih Pak? Kembali ke tanah air kapan? Insya Allah di tanggal 5 Agustus. Oh 5 Agustus. Kita akan kembali ya 5 Agustus. Mudah-mudahan lancar Pak sampai nanti tugasnya selesai, bisa kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Setelah musim haji selesai ini, apa yang biasa dilakukan oleh Pak Harun? Atau ada penugasan lain yang sudah menanti nih Pak? Untuk kegiatan lanjutan yang setelah pulang dari sini ya kita udah langsung kembali dinas tentunya. Istirahat mungkin beberapa hari ya. Itu langsung kita aktivitas kembali. Kebetulan kantor kami ada di Cilangkap, Jakarta Timur. Oke, jadi tugas langsung kembali bertugas sebagai prajurit gitu ya? Tugas. Itu ya, bagian dari tugas-tugas yang harus kita laksanakan. Baik. Pak Harun, terima kasih untuk waktunya Pak. Mudah-mudahan lancar terus sampai nanti selesai dan kembali ke tanah air dalam kondisi yang sehat tentunya. Mudah-mudahan juga menjadi haji yang mabrur ya Pak Harun. Amin ya Allah. Membawa kebaikan nanti untuk Pak Harun dan juga orang-orang di sekitar. Amin. Terima kasih doa perhatiannya. Semoga Mas Dery dan juga kru semua yang ada di sana Allah berikan kemudahan dan Allah panggil untuk haji maupun umroh pada tahun-tahun berikut. Amin, insya Allah. Berkah buat semua dan Air Cinta mudah-mudahan semakin jaya. Amin. Doa kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Harun. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dery.